Langit sore mulai berwarna jingga ketika kereta yang membawa Serka Rama memasuki stasiun kota kecil di pinggiran Jawa Barat. Kepalanya masih terasa berat oleh bau mesiu dan jeritan medan tempur yang terus bergema di benaknya. 6 bulan bertugas di perbatasan membuat tubuhnya terbiasa dengan bahaya, tapi hatinya rindu pada satu hal, rumah. Saat kaki pertamanya menginjak peron, ia tersenyum, sebuah senyum yang jarang ia tunjukkan selama bertugas. Di depan pintu rumah sederhana yang dikelilingi tanaman rambat, Sarah menyambutnya. Matanya berkaca-kaca, dan pelukannya hangat, namun ada kegugupan yang aneh dalam caranya menyentuh Rama. Bukan pelukan lega seperti biasanya, melainkan seperti pelukan yang menyembunyikan beban. Rama mencium kening istrinya, mencoba mencari tenang dalam genggam tangannya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia bisa merasakannya, bahkan sebelum Sarah bicara. Hari itu seharusnya penuh tawa. Makan malam disiapkan, lampu temaram menggantung manis di dapur, dan anak semata wayangnya sudah tidur lebih awal. Namun sepanjang makan malam, Sarah lebih banyak diam. Tatapannya kosong ke arah piring, dan tangannya gemetar tiap kali mengambil sendok. Rama, meski lelah, tahu ini bukan sekadar efek rindu. Ada sesuatu yang membuat Sarah takut. "Kenapa, sayang?" tanya Rama pelan. "Kau terlihat tidak tenang." Sarah mencoba tersenyum, tapi gagal. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, "Mereka datang lagi, tiap minggu. Minta uang. Kalau aku nggak kasih, mereka ancam bakal rusak warung." Mata Sarah mulai basah. "Aku takut, Ram." Rama membeku. Ia meletakkan sendoknya perlahan, napasnya memburu pelan tapi dalam. "Siapa mereka?" tanyanya, suaranya berat, datar, tapi dingin seperti baja yang baru ditarik dari sarungnya. Sarah menjawab dengan satu kata yang membuat dada Rama mengencang, "Ormas." Dengan gigi terkertak dan rahang mengeras, Rama berdiri dari kursinya. Ia berjalan keluar rumah, menatap jalan kosong yang tenang di depan rumahnya. Tenang di luar, tapi pikirannya sudah berkecamuk. Istrinya dipalak, diancam, dan ia tak berada di sana untuk melindunginya. Perasaan bersalah mengirisnya lebih dalam dari peluru manapun. Sarah menyusul ke teras, memegang lengan Rama. "Jangan bertindak gegabah, Ram. Aku nggak tahu harus gimana." Tapi Rama tak menjawab. Matanya tajam menembus gelapnya malam. Ia tahu dunia ini kotor, tapi ia tak pernah membayangkan kekotoran itu menjamah rumahnya sendiri. Dan bagi seorang prajurit, rumah adalah garis terakhir yang tak boleh dilanggar. Dalam diam, Rama bersumpah pada dirinya sendiri malam itu. Ia akan mencari siapa mereka, satu persatu. Ia tidak akan berteriak, ia tidak akan mengancam, ia akan menunggu saat yang tepat, dan ketika saat itu datang, tak ada yang akan berdiri antara dirinya dan keadilan. Karena tak ada yang menyentuh keluarganya tanpa konsekuensi. Dan angin malam pun berhembus, membawa ketegangan yang baru dimulai. Pagi harinya, Rama sudah bangun sebelum matahari muncul. Ia duduk di teras dengan secangkir kopi hitam yang dibiarkannya dingin begitu saja. Tatapannya lurus ke jalanan kampung yang masih lengang, tetapi pikirannya penuh dengan strategi. Bukan strategi medan perang, melainkan strategi untuk mengungkap siapa para pengecut berseragam ormas itu, yang merasa bisa berbuat semaunya karena tak ada yang melawan. Tapi hari ini, mereka akan salah memilih musuh. Ia memulai dari warung kecil milik Sarah. Dikelilingi rak-rak berisi sembako, warung itu sebenarnya tak seberapa hasilnya, tapi menjadi sumber penghidupan keluarga kecil mereka. Sarah menceritakan bahwa para pemalak datang tiap hari Jumat sore, mengenakan atribut ormas dan berbicara seperti preman yang merasa kebal hukum. Mereka mengambil uang, keamanan, tanpa pernah memberi rasa aman sedikit pun. Bahkan beberapa kali membanting barang dagangan jika Sarah menolak memberi. Rama diam saja mendengarnya, tapi di dalam hatinya, amarah mulai mendidih. Ia merasa seperti bom waktu yang menunggu tombolnya ditekan. Tak ingin membuat gerakan terbuka, Rama memilih langkah diam-diam. Ia mulai bertanya pada tetangga, pemilik warung lain, bahkan tukang ojek pangkalan. Dari mereka, ia mendapat gambaran, ormas itu bernama Satria Nusantara Merdeka, sekelompok orang berbadan besar, sering konvoi motor, dan kabarnya punya backing dari aparat lokal. Malam harinya, Rama menyamar dengan jaket lusuh dan masker. Ia duduk di ujung jalan tak jauh dari warung sambil memantau. Dan seperti yang Sarah katakan, tepat pukul 5 sore, 3 motor berhenti di depan warung. 3 pria turun, 2 bertubuh besar,
satu bertampang licik dengan rambut disisir ke belakang. Mereka tak bicara lama, salah satu dari mereka menepuk meja keras, sementara yang lain tertawa seenaknya. Sarah, dengan wajah pucat, menyerahkan uang tanpa banyak bicara. Tangan Rama terkepal di balik saku. Jari-jarinya gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan diri untuk tidak langsung menghajar mereka saat itu juga. Tapi ia tahu, perang ini bukan soal adu otot semata. Ia butuh bukti, ia butuh rencana. Satu langkah salah, ia bisa dituduh main hakim sendiri. Tapi satu langkah benar, dan ia bisa menggulung seluruh akar busuk ini. Setelah ormas itu pergi, Rama menelusuri arah motor mereka dari kejauhan. Ia tak kejar langsung, hanya mengikuti jejak, menyimpan rute, menandai gang, menghafal wajah. Ia mencatat, memetakan, seperti saat ia memburu kelompok separatis di perbatasan. Bedanya, ini bukan hutan, ini kampungnya sendiri. Dan para musuhnya bukan bersenjata api, tapi bersenjata pengaruh dan ketakutan. Keesokan harinya, Rama kembali menemui salah satu korban lain, seorang bapak tua pemilik bengkel kecil. Sang bapak, awalnya enggan bicara, tapi saat Rama memperkenalkan diri sebagai tentara, wajahnya berubah. Mereka bukan cuma minta uang, Pak, kadang minta rokok, bensin, bahkan motor saya pernah dipinjam 3 hari. Balik-balik udah lecet semua, katanya, matanya berair. Saya cuma rakyat kecil, nggak bisa apa-apa. Kata-kata itu menancap dalam di dada Rama. Nggak bisa apa-apa, sebuah kalimat yang ia benci. Ia dilatih untuk melindungi rakyat. Dan sekarang rakyat ketakutan bukan pada musuh dari luar, tapi pada mereka yang memakai atribut palsu nasionalisme untuk memalak dan menindas. Dunia sudah terbalik. Tapi selama ia bernapas, Rama tak akan membiarkan dunia itu tetap berdiri seperti ini. Malam itu, Rama berdiri di depan cermin, menatap refleksi dirinya yang sudah terlalu lama menahan amarah. Ia menyentuh emblem baret di lemari, lambang tugas yang ia hormati. Lalu menatap ke arah kamar, tempat istri dan anaknya tertidur. Mulai besok, katanya pelan pada dirinya sendiri, aku bukan cuma tentara. Aku jadi penjaga rumah ini. Dan penjaga tak pernah tidur saat ancaman datang. Angin malam kembali datang, tapi kali ini membawa aroma perang. Namun bukan perang dengan senjata, melainkan dengan kehendak yang tak bisa dibeli, dan keberanian yang tak bisa dipatahkan. Dan Rama tahu, satu langkah lagi, dan pertarungan sesungguhnya akan dimulai. Hari Jumat berikutnya datang lebih cepat dari yang Rama harapkan. Suasana di kampung tampak tenang seperti biasa, tapi di balik jendela dan pintu-pintu rumah warga, ada kegelisahan yang menunggu, seperti langit mendung yang menahan hujan. Rama telah menyiapkan segalanya. Ia bukan hanya menunggu ormas datang lagi, tapi juga telah memasang kamera kecil tersembunyi di sudut warung, dan meminta Sarah untuk bersikap seperti biasa. Pukul 5 sore, deru motor kembali menggema. 3 orang itu muncul dengan gaya yang sama. Kali ini, mereka tak hanya meminta uang. Pria berambut klimis itu menarik tangan Sarah dan bercanda dengan nada menjijikkan. Salah satu dari mereka mengambil 2 bungkus rokok dan sebotol minuman ringan tanpa membayar. Sarah menahan tangis, hanya bisa meremas ujung baju. Kamera merekam semuanya. Dari jauh, Rama menyaksikan semua itu dengan rahang mengeras. Tapi kali ini, ia tidak bergerak. Ia tahu momen ini penting. Ia butuh lebih dari sekadar keberanian, ia butuh bukti yang akan membuka kedok mereka semua. Setelah para pemalak pergi, Rama segera mengambil rekaman dari kamera dan menyimpannya di flash disk. Rekaman itu adalah peluru pertama. Beberapa hari kemudian, Rama datang ke kantor Koramil dengan pakaian sipil dan menyapa rekan lamanya, Sersan Bayu. Ia mencoba berdiskusi santai, tapi saat menyebut nama ormas itu, Bayu langsung berubah gelisah. Ram, jangan terlalu dalam. Mereka ada orang dalam, bukan cuma ormas. Ada backing dari oknum aparat juga, bisiknya lirih. Rama menatapnya tajam, justru karena itu aku nggak akan diam. Kemarahan yang dulu ia gunakan untuk melawan musuh negara, kini ia rasakan terhadap sistem yang seharusnya melindungi rakyat. Rama mencoba membawa bukti rekaman itu ke Polsek, tapi responsnya dingin. Salah satu petugas justru menatapnya sinis, lalu berkata, kami akan pertimbangkan. Tapi kamu tahu sendiri siapa yang kamu lawan, kan? Saat itu Rama sadar, ia tidak hanya berhadapan dengan preman jalanan. Ia berhadapan dengan struktur kotor yang sudah merayap ke dalam institusi.
Penegak hukum yang seharusnya menjadi garda depan keadilan justru menjadi benteng perlindungan para bajingan. Tapi Rama tidak gentar. Ia tahu satu hal, kebusukan sebesar apapun, tetap akan hancur jika satu orang berani menyalakan cahaya. Malam itu, Rama kembali ke rumah, memeluk Sarah lebih erat dari biasanya. Ia menatap anaknya yang tertidur di kamar, wajah polos yang belum mengerti apapun tentang dunia. Tapi Rama tahu, ia harus bertindak, agar kelak anaknya tak tumbuh di negeri di mana ketakutan lebih kuat dari hukum. Ia menyalakan laptop, membuka file rekaman, dan mengunggahnya diam-diam ke platform sosial media anonim. Video itu memperlihatkan dengan jelas wajah para pelaku, tindakan mereka, dan bahkan plat nomor motor. Ia tak menyebut nama, tak mengklaim sebagai perekam. Hanya satu kalimat ia tulis di caption, "Beginikah perlindungan terhadap rakyat kecil?" Ini bukan nasionalisme, ini pemerasan. Dalam hitungan jam, video itu menyebar. Komentar demi komentar bermunculan. Sebagian marah, sebagian takut, tapi banyak yang mulai bicara, menceritakan pengalaman serupa. Rama hanya diam di depan layar, matanya tajam, napasnya berat. Ia telah menyalakan api, dan ia tahu, api itu akan membakar lebih dari sekadar topeng ormas. Ia akan membakar abis kebusukan yang selama ini bersembunyi di balik seragam dan simbol. Pagi setelah video itu viral, suasana kampung berubah. Bisik-bisik warga terdengar di sudut-sudut warung, grup WhatsApp RT meledak dengan tautan video dan komentar penuh kemarahan. Wajah para pemalak terekam jelas, lengkap dengan atribut ormas dan plat motor. Tapi bukan hanya warga yang gelisah. Di tempat lain, sekelompok orang mulai merasa terpojok. Dan mereka tahu, ini bukan sekadar kebocoran biasa, ini adalah tantangan langsung. Di rumah, Sarah tampak lebih cemas dari sebelumnya. Ia baru saja menerima telepon gelap yang menyebut nama Rama dengan nada ancaman. "Suruh suamimu berhenti main api. Bisa-bisa kebakar satu rumah," kata suara di ujung sana. Sarah gemetar, tapi saat ia menyampaikan itu pada Rama, suaminya hanya diam, lalu menatapnya dengan tatapan yang berbeda, dingin, tapi tenang. Tatapan seorang pria yang sudah siap menghadapi apapun. Malam itu, Rama tak tidur. Ia menunggu dalam gelap di gang belakang rumah. Tangan kanannya menggenggam pisau lipat, bukan untuk membunuh, tapi cukup untuk memberi pesan. Dan pesannya datang tepat waktu. Dua motor melintas pelan di depan rumahnya, berhenti sejenak, lalu satu dari mereka turun dan mulai menorehkan cat semprot di pagar rumahnya, "Awas. Jangan ikut campur." Namun sebelum semprotan itu selesai, Rama sudah bergerak. Seperti bayangan, ia muncul dari gelap, menghantam si pelaku dengan sikut ke dada hingga terjatuh. Yang satu lagi panik, mencoba kabur dengan motor, tapi Rama sudah menangkap kerah bajunya. Dalam hitungan detik, dua preman itu terkapar, tidak mati, tapi cukup babak belur untuk mengenang malam itu seumur hidup mereka. Rama menunduk, mendekat ke telinga salah satu dari mereka yang sudah megap-megap. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, "Bilang ke atasanmu, kalau kalian datang lagi, aku tak pakai tangan kosong." Lalu ia berdiri dan membiarkan mereka kabur seperti anjing basah. Luka mereka bukan sekadar fisik, tapi mental. Mereka tahu sekarang, target mereka bukan orang biasa. Pagi harinya, berita tentang penyerangan balik itu menyebar dari mulut ke mulut. Tapi yang lebih mengejutkan, dua pemuda berseragam ormas itu dirawat di klinik kecil dan menolak melapor ke polisi. Mereka diam, tak ada laporan, tak ada tuntutan. Itu saja sudah cukup memberi sinyal pada warga, Rama bukan orang yang bisa disentuh tanpa balasan. Namun pertempuran belum selesai. Beberapa hari kemudian, Rama mendapati dirinya dibuntuti saat berbelanja ke pasar. Ia tahu itu bukan kebetulan. Ia tahu mata-mata mereka kini ada di mana-mana. Tapi bukannya takut, Rama justru mencatat siapa saja yang terlibat. Ia mulai menyusun daftar, nama-nama, wajah, kebiasaan. Seperti prajurit mengintai musuh dalam hening. Sementara itu, Sarah mulai merasa was-was. "Kita bisa pindah, Ram, bawa anak kita jauh dari sini. Kau nggak harus perang sendiri." Tapi Rama menggeleng. "Kalau aku lari, mereka menang. Kalau semua orang terus diam, anak kita akan tumbuh di tempat yang sama buruknya. Aku nggak mau dia hidup dalam ketakutan yang sama seperti kita." Di ujung malam, Rama berdiri di depan cermin, matanya menatap luka di pelipis yang didapat dari serangan semalam. Ia menyentuhnya perlahan, lalu tersenyum kecil.
Luka itu bukan kelemahan. Itu adalah lambang bahwa ia sudah memulai perang ini, dan tak akan berhenti sampai garis terakhir dilampaui. Karena bagi Rama, ini bukan sekadar balas dendam, ini adalah soal kehormatan. Soal menagih tanggung jawab atas nama semua yang selama ini memilih diam. Dan jauh di sebuah rumah tua yang dijadikan markas, pimpinan ormas itu, seorang pria berkumis tebal bernama Ganda, menatap laporan dari anak buahnya dengan wajah gelap. Ia menghisap rokok dalam-dalam, lalu menghela napas. Kita punya masalah, katanya. Dan masalah itu bernama Rama. Jumat sore kembali datang, dan kali ini suasananya lebih mencekam dari biasanya. Warga mulai enggan keluar rumah, tirai jendela ditutup rapat, dan warung-warung menutup lebih awal. Mereka tahu sesuatu sedang mendidih di bawah permukaan. Gosip tentang Rama sudah menyebar luas, tentara yang berani melawan ormas. Tapi diam-diam, banyak warga yang berharap dalam hati, semoga keberaniannya bisa menjadi cahaya bagi semua. Di rumah, Sarah menyiapkan warung seperti biasa, meski tangan masih gemetar. Ia menatap jam berulang kali. Rama hari itu keluar sejak pagi dan belum kembali. Ia hanya meninggalkan satu pesan lewat secarik kertas, apapun yang terjadi hari ini, tetaplah di rumah. Kunci pintu, lindungi anak kita. Jantung Sarah berdegup tak menentu, firasat buruk menghantam dadanya seperti ombak. Tak lama kemudian, suara motor meraung menghantam keheningan kampung. 5 motor datang, lebih banyak dari biasanya. Mereka tidak hanya datang untuk memalak, mereka datang untuk memberi peringatan. Ganda, pimpinan ormas, turun dari motor dengan langkah angkuh. Di belakangnya, beberapa pria bertubuh besar menyebar mengelilingi warung. Sarah mundur ketakutan. Suami kamu mana? Bentak Ganda, suaranya keras dan menggema. Suruh keluar, mau main jadi pahlawan. Hah, lihat apa yang terjadi kalau terlalu banyak ikut campur. Salah satu anak buah Ganda merusak rak dagangan, botol-botol jatuh pecah, sembako ditendang. Seorang lagi menarik kursi dan melemparkannya ke dinding, memecahkan kaca jendela. Teriakan Sarah tak bisa menghentikan mereka. Ia mencoba menelepon Rama, tapi sinyal tiba-tiba hilang. Mereka membawa jamer, alat pengacau sinyal. Semuanya sudah direncanakan. Salah satu pria bahkan mendekat dengan wajah penuh amarah, hendak menamparkan Sarah, tapi tangannya berhenti di udara. Sesuatu, atau seseorang, telah menariknya mundur. Seketika, tubuh pria itu terlempar ke tanah dengan hantaman brutal. Rama berdiri di sana, matanya merah, nafasnya berat. Tubuhnya penuh debu dan keringat, seolah baru saja berlari dari neraka. Ia tak berkata sepatah kata pun. Tapi tubuhnya, gerakannya, dan tatapan matanya sudah cukup membuat 5 orang mundur sejenak. Aku sudah beri peringatan, katanya lirih. Tapi kalian pilih jalan yang salah. Tanpa menunggu, Rama menerjang. Tinju pertama menghantam perut lawan, disusul tendangan ke arah lutut yang langsung merobohkan pria kedua. Ganda berteriak memanggil bantuan, tapi Rama seperti bayangan yang tak bisa dihentikan. Gerakannya cepat, terlatih, tanpa ragu. Satu persatu orang-orang Ganda tumbang. Beberapa mencoba melawan, tapi keahlian Rama bukan dari jalanan, ini adalah pengalaman tempur di medan perang, di mana kesalahan berarti mati. Dalam hitungan menit, area depan warung berubah menjadi arena sunyi, penuh erangan dan tubuh-tubuh lemah yang tak lagi bisa berdiri. Ganda sendiri kini berdiri gemetar. Ia mencoba mengangkat besi panjang dari rak motor, tapi sebelum sempat mengayunkannya, Rama sudah memelintir tangannya dan menekuknya hingga terdengar bunyi krek yang membuat bulu kuduk berdiri. Ganda menjerit kesakitan. Rama mendekat ke telinganya, suaranya dingin dan nyaris berbisik, ini bukan soal keberanian. Ini soal harga diri. Sentuh keluargaku lagi, dan aku pastikan kau tak akan menyentuh apapun lagi. Lalu Rama melepaskannya, membiarkannya jatuh ke tanah seperti sampah yang tak layak disentuh. Sirine polisi terdengar di kejauhan, warga yang diam-diam merekam kejadian itu mulai mengirim laporan. Tapi bagi Rama, ini bukan akhir. Ini baru awal. Ia tahu serangan ini bukan tindakan terakhir dari lawan. Tapi malam itu, api yang selama ini membara dalam dirinya telah meledak. Dan semua orang tahu, prajurit yang membela keluarganya, takkan berhenti sebelum musuhnya benar-benar hancur. Setelah peristiwa itu, kampung mendadak tenang, terlalu tenang. Warga menyebutnya, sunyi sebelum badai. Ganda dan anak buahnya tak terlihat lagi, tak ada motor berkonvoi, tak ada intimidasi, tak ada pemalakan.
Tapi Rama tahu, itu bukan kemenangan. Itu hanya waktu yang diberikan lawan untuk menyusun serangan balik. Dan biasanya, serangan semacam itu jauh lebih berbahaya. Sarah masih terkejut. Meski Rama sudah berulang kali meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja, rasa takut tak bisa semudah itu diusir. Terutama setelah polisi datang malam itu hanya untuk mengambil laporan seadanya, tanpa ada penangkapan, tanpa ada tindak lanjut. Salah satu petugas bahkan berbisik pada Rama, "Saya salut sama Bapak, tapi, hati-hati. Ganda punya banyak teman yang diam." Hari-hari berlalu dengan waspada. Rama tak pernah lagi keluar tanpa memeriksa cermin spion 3 kali. Ia menyadari 2 orang asing sering terlihat duduk di warung ujung gang, berpura-pura menjadi pembeli tapi tak pernah benar-benar membeli. Apapun, ia tahu gaya itu. Ia pernah jadi bayangan, dan sekarang ia sedang dibayangi. Suatu malam, Rama menemukan seekor kucing mati tergantung di pagar rumah. Di lehernya tergantung kertas lusuh bertuliskan, "Berhenti jadi pahlawan." "Kami belum selesai." Sarah menangis, anak mereka ketakutan. Tapi Rama hanya berdiri, menatap ancaman itu dengan mata dingin. Ia tahu, ini bukan lagi soal ormas, ini sudah menjadi permainan dendam dan kehancuran. Mereka ingin mengguncang psikologinya, mematahkan keberaniannya. Tapi yang mereka tak tahu, Rama tidak pernah belajar untuk mundur. Ia justru mulai bergerak lebih dalam. Ia menghubungi rekan lamanya di pasukan, seorang sahabat yang kini bekerja di intelijen. Dengan bantuan koneksi itu, Rama mendapatkan data mengejutkan. Ganda memiliki keterkaitan dengan salah satu oknum polisi berpangkat di kota. Nama dan alirannya jelas, termasuk jejak pencucian uang lewat yayasan fiktif. Rama mencetak semua bukti. Ia tahu, serangan fisik tak cukup. Untuk menghancurkan musuh sepenuhnya, ia harus menyeret mereka ke cahaya, tempat di mana kebusukan mereka tak bisa lagi bersembunyi. Tapi untuk itu, ia butuh satu langkah berani, menyerahkan data ini ke media nasional. Bukan media lokal yang bisa dibungkam, tapi yang tak bisa dibeli. Sebelum mengirim, Rama duduk di ruang tamu, memandangi Sarah dan anaknya yang tertidur di sofa. Hatinya berat, ia tahu apa risikonya, tapi ia juga tahu, jika ia berhenti sekarang, semua perjuangan ini akan sia-sia. Ia membuka laptop, mengunggah dokumen-dokumen, lalu mengirimkannya dengan satu klik, seperti menembakkan peluru terakhir ke jantung musuh. Keesokan harinya, halaman depan media online nasional dipenuhi dengan judul besar, "Skandal Ormas dan Oknum Aparat, Pemerasan, Intimidasi, dan Bisnis Gelap di Balik Atribut Nasionalisme." Video, foto, dan dokumen bocor tersebar di mana-mana. Ganda dan nama-nama lain mulai disebut terang-terangan. Reaksi masyarakat pun meledak. Dukungan untuk Rama sang prajurit rakyat membanjiri kolom komentar dan media sosial. Namun bukan pujian yang Rama cari. Yang ia tunggu adalah denting terakhir dari perlawanan lawan. Dan seperti yang ia duga, malam itu, 2 mobil hitam tanpa plat berhenti diam-diam di ujung jalan kampung. Mesin tak dimatikan, lampu tak dinyalakan. Di dalamnya, 4 pria duduk dengan senjata tersembunyi. Mereka tidak datang untuk berdialog. Mereka datang untuk membungkam. Dan di atap rumahnya, Rama sudah bersiap, senyap dalam bayang-bayang, menunggu mereka masuk, menunggu untuk memberi pelajaran terakhir tentang siapa yang benar-benar tak bisa disentuh. Malam itu, sunyi terasa seperti kuburan. Tak ada angin, tak ada cicak bersuara, hanya detak jam dan napas yang tertahan. Di dalam rumah, Sarah memeluk anak mereka erat-erat, bersembunyi dalam kamar yang telah Rama perkuat sejak seminggu lalu, besi pada jendela, kunci ganda di pintu, dan paku-paku di lantai yang sengaja dipasang untuk memperlambat langkah penyusup. Sementara itu, Rama menunggu di atap rumah, berbaur dengan kegelapan, seperti bayangan yang siap menyergap. 2 mobil hitam itu akhirnya bergerak. Perlahan, 4 pria bertubuh besar keluar tanpa suara. Mereka memakai sarung tangan dan mengenakan penutup wajah, masing-masing membawa senjata tumpul, besi, tongkat, dan satu bahkan menyelipkan pistol kecil di balik jaket. Mereka tidak mengetuk, mereka tak butuh izin, mereka datang untuk menghabisi. Pintu belakang rumah dicungkil paksa. Tapi sebelum mereka melangkah masuk, salah satu dari mereka tiba-tiba terjatuh dengan keras. Kepalanya dihantam benda keras yang tak terlihat dari arah gelap. 2 lainnya panik, menoleh ke kanan dan kiri, namun tak sempat bertindak. Rama turun dari atap dengan kecepatan kilat, menghantam yang kedua dengan lutut ke dada, membuatnya muntah.
Darah seketika, tersisa 2, salah satunya mencoba mengeluarkan pistol. Tapi Rama sudah tahu itu akan terjadi. Dengan presisi seorang prajurit tempur, ia meraih batu kecil yang sudah ia siapkan dan melemparkannya ke arah lampu jalan pecah. Dalam gelap, ia menjadi raja. Pistol itu tak sempat ditembakkan. Pemiliknya sudah dipiting dan dibanting ke tanah, wajahnya menghantam kerikil tanpa ampun. Yang terakhir berlari panik ke mobil, mencoba kabur. Tapi roda kendaraan sudah dilubangi Rama beberapa jam sebelum kedatangan mereka. Ban kempis, mesin meraung sia-sia. Rama berjalan mendekat, pelan, seperti pemburu mendekati mangsanya. Lelaki itu menangis, mengangkat tangan. "Saya cuma disuruh, Bang, saya cuma ikut perintah." Suaranya gemetar. Rama menatapnya lama, lalu mencengkeram kerah bajunya. Itulah masalahnya. Terlalu banyak orang di negeri ini yang cuma ikut perintah, sampai lupa bagaimana jadi manusia. Ia menjatuhkan pria itu ke tanah, tak memukul lagi. Ia sudah cukup. Amarahnya sudah mencapai titik akhir. Darah sudah tertumpah, tapi kehormatan juga telah ditegakkan. Polisi datang 2 jam kemudian, setelah warga melaporkan keributan. Tapi kali ini, mereka tak bisa pura-pura tak tahu. Media sudah membakar nama-nama besar. Warga sudah bersuara, dan tubuh-tubuh luka yang ditemukan di depan rumah Rama adalah saksi bisu dari sebuah perlawanan yang tak lagi bisa disangkal. Para penyerang dibawa ke rumah sakit dan segera dijerat hukum, karena laporan-laporan yang selama ini terkubur mulai bermunculan satu persatu. Keesokan harinya, rumah Rama dipenuhi wartawan. Tapi ia hanya mengucapkan satu kalimat di depan kamera, dengan sarah menggenggam tangannya dan anak mereka berdiri di sampingnya. "Saya bukan pahlawan, saya hanya suami, ayah, dan warga negara yang menolak tunduk pada ketakutan." Dan dengan itu, cerita tentang seorang tentara yang menghajar ormas pemalak istrinya menjadi legenda di kampung kecil itu. Bukan karena keberaniannya, tapi karena ia membuktikan bahwa ketika negara diam, rakyat berhak untuk bersuara. Ketika hukum buta, satu tangan bisa menyalakan keadilan. Dan ketika seseorang berani berdiri, tirani akan runtuh.